Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud gitu kan. Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya, sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara, ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya, lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat, ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dianggap 4 ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya. Gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini, sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali, dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya, boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara 2 sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja, baca bacaan sujud, kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan. Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan, walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihis sholah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat, salam, begitu kita lagi zikir, ada di belakang kita tepuk. Akhi, ukhti, kayaknya tadi rakaat Anda ini kurang 1. Tadi kayaknya ikut sama saya ini, sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat, Anda juga tadi 2 rakaat, tapi kenapa Anda cuma tambah 1 rakaat? Kita diingatkan, lalu kita ingat, oh begitu ya, baik. Langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, selesai salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi 2 rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi SAW berzikir, Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berzikir, habis selesai zikir, tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid, lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh. Atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat mendekati mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi 4 menjadi 2, gitu kan? Atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi yakin sekali SAW dengan hikmah Allah tentunya ya, agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang orang ini katakan, kalau saya tadi cuma sholat 2 rakaat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap kiblat, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi, karena mengingatnya setelah salam.